Oke, selamat datang semuanya. Coba bayangin, kita ini detektif. Dan hari ini kita mau mecahin salah satu misteri paling besar di alam semesta. Kita bakal bongkar aturan-aturan yang aneh banget, tapi super kuat yang ngatur realitas di level paling kecil, dunia mekanika kuantum. Coba deh, pikirin sebentar. Gimana kalau semua yang kita anggap pasti, yang kita anggap solid, ternyata jauh lebih aneh dari yang kita kira? Nah, pertanyaan itulah yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Jadi, di satu sisi, kita punya dunia yang kita kenal kan? Semuanya terasa padat, bisa diprediksi, pasti. Tapi di baliknya, ada dunia kuantum yang lagi kita selidiki ini, yang ternyata sebagian besar isinya ruang kosong, diatur sama probabilitas, dan penuh sama hal-hal yang aneh dan nggak pasti. Udah siap? Yuk kita mulai investigasinya. Oke, cerita kita ini dimulai di akhir abad ke-19. Waktu itu, para fisikawan tuh udah ngerasa pede banget, kayaknya semua teka-teki alam semesta udah hampir kejawab. Tapi, mereka nggak sadar kalau realitas itu sendiri sebentar lagi bakal retak. Ya, pilar-pilar fisika klasik, hukum Newton, hukum Maxwell, kayaknya udah kokoh banget. Semua kelihatan beres. Tapi ternyata ada beberapa retakan kecil yang mulai kelihatan, hal-hal aneh yang nggak bisa dijelasin sama teori-teori hebat ini. Nah, petunjuk pertama kita datang dari pertanyaan yang kelihatannya simple banget. Kalau kita manasin sepotong logam, kenapa warnanya berubah? Dari merah jadi kuning, terus jadi putih? Ternyata fisika klasik yang tadinya jago banget ngejelasin banyak hal, sama sekali nggak punya jawaban buat ini. Faktanya, prediksi dari fisika klasik itu salahnya parah banget, sampai-sampai disebut bencana ultraviolet. Teorinya bilang, kalau benda panas apapun harusnya ngeluarin energi yang nggak terbatas, terutama sinar UV. Kalau beneran begitu, oven di rumah kita harusnya bisa nembakin radiasi mematikan. Jelas kan, itu nggak terjadi. Nah, kegagalan total inilah yang maksa para ilmuwan buat nyari cara pandang yang benar-benar baru dan radikal tentang realitas. Disinilah muncul Max Planck, fisikawan yang ngasih petunjuk revolusioner pertama. Dia ngusulin sebuah ide yang awalnya dia pikir cuma trik matematika aja, tapi ternyata ide itu jadi fondasi fisika modern. Ini dia idenya yang gila. Planck sadar kalau energi itu nggak mengalir mulus kayak air. Energi itu datang dalam paket-paket kecil yang terpisah, yang dia sebut kuanta. Jadi bukan aliran yang terus-menerus, tapi kayak serangkaian langkah kecil. Dan inilah perpisahan pertama kita dengan fisika yang lama. Biar gampang, bayangin gini deh. Fisika klasik itu ngelihat energi kayak air dari keran. Bisa ngalir berapa aja. Tapi dunia kuantum ngelihatnya kayak mesin penjual permen. Kita cuma bisa dapat 1 permen, 2 permen, nggak bisa dapat 1,5 permen. Nah, ide yang simple tapi kuat inilah yang akhirnya nyelesain bencana ultraviolet dan ngebuka pintu ke dunia kuantum. Oke, jadi energi itu datang dalam bentuk paket-paket. Tapi, paket-paket ini tuh sebenarnya apa? Nah, di sini misterinya makin dalam. Ternyata, partikel-partikel dasar di alam semesta kita itu bisa jadi dua hal yang kelihatannya mustahil di waktu yang bersamaan. Ini nih pertanyaan besar yang bikin pusing ilmuwan selama berabad-abad. Cahaya itu sebenarnya gelombang, kayak riak air di kolam, atau aliran partikel-partikel kecil? Menurut kalian gimana? Jawaban yang bikin kepala pusing? Ternyata dua-duanya. Beneran, tergantung gimana cara kita ngelihatnya, cahaya itu bisa bertingkah kayak gelombang yang menyebar, atau seperti yang ditunjukin Einstein lewat efek fotolistrik, cahaya bisa bertingkah kayak partikel kecil yang nabrak elektron. Alam semesta kita ternyata punya dua muka. Einstein ngasih nama partikel cahaya ini foton. Dan yang lebih gila lagi, ternyata foton ini punya momentum, artinya mereka punya daya dorong. Mereka benar-benar bisa loh nonjok elektron kayak bola biliar di level subatomik. Terus, datanglah Louis de Broglie yang ngebalikin semuanya. Dia nanya, kalau gelombang bisa jadi partikel, apa mungkin partikel juga bisa jadi gelombang? Dan jawabannya adalah, ya, bikin gempar kan? Itu artinya semua yang punya massa, termasuk kita loh, juga punya sifat gelombang. Emang sih panjang gelombang kita pas lagi lari itu kecil banget, tapi secara fundamental itu ada. Sekarang, kita sampai ke aturan paling terkenal di buku pedoman kuantum. Aturan ini datang dari Werner Heisenberg, dan ini benar-benar mengubah batas dari apa yang bisa kita ketahui tentang alam semesta. Gini cara kerjanya. Coba bayangin kita mau nyari posisi elektron. Kita bisa ukur posisinya dengan sangat-sangat presisi. Tapi, ada tapinya. Semakin presisi kita tahu posisinya, semakin kabur pengetahuan kita tentang momentumnya, alias kemana dan seberapa cepat dia bergerak. Dan ini yang paling penting. Ini bukan karena alat ukur kita jelek ya. Ini adalah aturan dasar alam semesta. Ada batas bawaan tentang apa yang bisa kita ketahui.
Ide ini tuh saking radikalnya, sampai Einstein sendiri nolak. Kutipan yang terkenal ini nunjukin betapa dia nggak nyaman sama gagasan kalau alam semesta itu pada dasarnya acak dan nggak pasti. Tapi ya gitu, semua bukti eksperimen sejak saat itu nunjukin kalau di level paling dasar, alam semesta emang main dadu. Nah, sekarang kalian mungkin mikir, ini semua kan aneh banget, terus apa hubungannya sama hidup gue? Well, ternyata teori-teori abstrak yang umurnya udah seabad ini adalah dasar dari hampir semua teknologi modern yang kita pakai setiap hari. Mulai dari laser yang ngebaca disk Anda sampai transistor yang jadi otaknya komputer dan HP kita, semuanya itu bekerja berdasarkan aturan kuantum. Teknologi-teknologi ini nggak akan pernah ada tanpa pemahaman kita tentang dunia yang aneh ini. Ambil contoh MRI deh. Alat ini kan nggak ngebedah kita, tapi dia dengan cerdasnya ngutak-atik sifat kuantum kecil yang namanya spin. Bayangin aja kayak kompas magnet super kecil di dalam proton tubuh kita. Dengan ngukur energi yang dilepasin, dia bisa bikin gambar yang super detail. Ini loh, fisika kuantum yang secara langsung nyelamatin nyawa. Dan masa depan? Wah, lebih seru lagi. Komputer kuantum itu menjanjikan kekuatan pemrosesan yang bisa jutaan kali lebih cepat dari superkomputer kita yang paling canggih sekarang, yang potensinya bisa merevolusi bidang kedokteran, ilmu material, dan banyak lagi. Jadi, apa sih intinya dari semua ini? Ya, mekanika kuantum nunjukin ke kita kalau realitas itu jauh lebih aneh, lebih terhubung, dan lebih menakjubkan daripada yang bisa kita tangkap pakai indera kita sehari-hari. Dunia yang kita lihat ini cuma permukaannya aja. Di bawahnya, di akar-akar realitas, aturan kuantum lah yang berlaku. Disinilah partikel bisa jadi gelombang, kepastian diganti sama probabilitas, dan realitas itu sendiri kayaknya bergantung sama cara kita ngelihatnya. Dan saya bakal tinggalin kalian dengan satu pemikiran ini. Di dunia kuantum, tindakan mengamati sebuah sistem itu akan mengubah sistem itu sendiri. Kalau itu benar di level yang paling fundamental, apa artinya itu buat kita sebagai pengamat dalam skema besar realitas? Sesuatu buat direnungkan. Terima kasih sudah ikut dalam penelusuran kali ini.